untuk mendapatkan keberuntungan itu diawali dengan dia menjaga sholatnya. Ayat 2, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yaitu orang-orang yang berkhusyuk. Ternyata orang yang beriman yang akan beruntung itu bukan sekedar sholat. Itulah sebabnya hari ini kita pelajari tentang masalah sholat. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang akan mendapatkan kemenangan itu bukan sekedar melakukan sholat. Allah tidak mengatakan tadi qad aflahal mu'minun, siapa alladzinahum an sholatihim, yang cuma mengerjakan sholat, atau alladzinahum aflahas sholat, fa'ala sholat, mengerjakan sholat, enggak. Tapi Allah menyebutkan, makanya tadi ini harus dikerja keras nih. Kenapa? Karena keberuntungan itu hanya akan diperoleh untuk orang yang sholat, tapi sholatnya ada syaratnya. Sholat yang akan menyebabkan pelakunya mendapatkan kebahagiaan adalah syaratnya sholatnya adalah khusyuk. Ya. Sholatnya adalah khusyuk, maka bahagialah orang-orang yang kemudian sholat dan dia menjaga sholatnya menjadi khusyuk. Ya. Berarti nanti pertanyaan selanjutnya, gimana sih supaya sholat kita khusyuk? Seperti apa sih sholat yang khusyuk? Apakah sholat yang khusyuk itu orang yang sholat yang nggak inget apa-apa, sampai rokaatnya aja nggak inget? Atau orang yang khusyuk itu seperti apa? Tadi seperti itu. Dan untuk mendapatkan kehusyuan itu seperti apa? Inilah yang kemudian nanti kita harus usahakan. Lanjut ke ayat 8-nya. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Ayat 9. Mereka itulah orang yang akan berarti naik. memelihara sholatnya. Naik tadi, iya. Ulangi. Dan sungguh orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Beruntung itu siapa? Orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian siapa yang akan beruntung? Yaitu orang-orang yang sholatnya dipelihara. Karena nanti ada orang yang sholat tapi sholatnya enggak dipelihara. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah menyebutkan tadi, mengingatkan tadi, fawailul lil musallin. Yang pertama sholat, yang kedua juga sholat. Cuman bedanya kalau yang pertama sholatnya khusyuk, sholatnya dipelihara, yang kedua juga sholat. Tapi ternyata sholatnya lalai. Sholatnya lalai. Sholatnya tidak dipelihara, sholatnya lalai. Apa sih yang harus dipelihara supaya kita bahagia dengan sholat kita, supaya kita beruntung dengan sholat kita? Maka yang harus kita pelihara yang paling pertama adalah niatnya. Ini yang harus kita pelihara, niatnya. Jangan sampai niat sholat kita untuk mencari keuntungan dunia, pujian dan dunia ya dan seisinya. Maka luruskan niatnya. Karena apabila dia sholat tapi sholatnya tidak tadi diluruskan niatnya, berarti sholatnya tidak dijaga. Tidak dijaga dari niat-niat yang buruk. Ada enggak sih anakku sekalian orang yang sholat tapi niatnya bukan karena Allah? Ada enggak? Orang ada yang sholat duha niatnya supaya kaya, ya seperti itu. Ada yang qiyamul lail niatnya supaya tadi enteng jodoh. Ya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sholat malam susah payah dia bangun di malam hari, selesai tadi bangun di malam hari, selesai sholat kemudian foto. Bahkan kalau perlu mah lagi sholat udah di depan tuh pakai kamera, pakai yang tadi ada menitnya itu, detiknya, Allahu Akbar, cetrek gitu ya, seperti itu. Selesai sholat naik status alhamdulillah, meskipun pakai kalimat alhamdulillah, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Qiyamul lail malam ini terasa khusyuk sekali katanya.
Berarti niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sholat kemudian tidak dipelihara. Tidak dipelihara dari apanya? Tidak dipelihara dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Tidak dipelihara dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas besar, dari hadas kecil. Syarat sahnya sholat adalah bersih diri kita dari najis. Itu syarat sahnya sholat. Menutup aurat, menghadap kiblat, itu syarat sahnya sholat. Tapi ternyata ada orang yang sholat tapi dia tidak bersuci dari najis. Pakaiannya ada najisnya misalnya. Ada orang yang sholat ternyata wudunya enggak bener. Sikunya enggak basah, mata kakinya enggak kena. Maka apa kata Rasulullah SAW? Celakalah mata-mata kaki yang tidak terkena air wudhu, dia akan terbakar oleh api neraka. Ini. Kenapa kok bisa begitu? Karena syaratnya tidak dipenuhi. Syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Maka tidak akan sah sholat seseorang kalau waktunya belum masuk. Saking tadi naik keimanannya, saking semangatnya mau sholat zuhur jam segini, maka tidak akan sah. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Ada orang yang sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya. Kemarin saya ngisi di sebuah pengajian, ada seorang ibu yang bertanya, Umi, ibu mertua saya, kalau dia, Masya Allah, kalau di rumah dia sholat tepat waktu. Saya harus bagaimana ngasih taunya, dia amat-amat menjaga sholatnya. Tapi kalau keluar rumah, katanya, kalau diajak jalan-jalan, maka kalau diajak sholat susah sekali. Nanti dia sholatnya diganti di rumah. Sampai pernah dia sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya. Jadiin satu di dalam satu waktu. Maka ini merupakan syarat sahnya sholat, yaitu masuknya waktu. Nggak sah sholat kalau belum masuk waktunya. Sebaliknya nggak sah juga sholat kalau udah habis waktunya tanpa ada uzur yang dibolehkan oleh syariat. Kenapa kok dia tadi adalah fawailul lil musallin? Ternyata dia sholatnya syahun. Syahun dari apa? Lalai dari apanya? Dari rukun-rukunnya. Anakku, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, di mana beliau menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun. Ada yang umurnya di sini sudah 60 tahun. Insya Allah masih muda-muda semua kayak. Saya kayaknya yang paling tua. Ini ada orang yang sholatnya selama 60 tahun. Kalau sholatnya selama 60 tahun berarti umurnya sudah lebih daripada 60 tahun. Karena rata-rata kita akil balik baru dihitung sholat itu untuk kita usianya 14 sampai 15 tahun. Kalau usia dulu di zaman kita kan haid itu paling cepat 14-15 tahun itu paling cepat ya. Anak sekarang ya Allah 11 tahun kelas 4 SD sudah haid seperti itu. Berarti umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Sebut berarti umurnya 75 tahun nih, berarti dia sudah sholat 60 tahun. Belum juga. Kalau ada seseorang umurnya 75 tahun, dia belum sholat selama 60 tahun. Kenapa? Karena tadi kalau umur tadi dia akil balik 15 tahun, berarti sisa umurnya 60 tahun dia mulai dari akil balik. Ada haid setiap bulannya. Berarti belum 60 tahun sholatnya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ada orang yang sholat selama 60 tahun, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan kenapa kok bisa begitu. 60 tahun gak ada sholat yang diterima. Karena kata Rasulullah SAW, bisa jadi dia tumakninah ketika ruku, tapi tidak tumakninah ketika sujud. Ini rukun.
Bisa jadi dia tumaninah ketika tadi sujud, tapi enggak tumaninah ketika ruku. Ya, Masya Allah. Ya. Hendaklah tadi diperhatikan tadi seperti itu. Ada tadi yang seperti itulah sebabnya kenapa kok kita mempelajari sholat lagi sih Mi, padahal udah dari kecil juga kita sholat, dari TK juga diubrang sholat, udah gede dikubrang lagi untuk sholat. Kenapa sih belajar sholat lagi? Karena kenyataannya kata Rasulullah SAW ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala satupun. Lalai dari khusyuknya. Jadi lalai dari syaratnya, lalai dari niatnya, lalai dari syaratnya, dan lalai dari rukunnya, lalai dari kehusuannya. Rasulullah SAW memberikan orang ada yang sholat itu ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6, ada dapat 1/10, ada yang dapat 1/16 dari sholatnya. Kenapa kok begitu? Khusyuknya tadi lalai, dapatnya cuma 1/16 doang. Bahkan baru takbir aja sudah lupa dengan khusyuknya. Allahu Akbar, besok mau kondangan. Pakai baju yang mana? Ya, oh iya yang tadi merah jambu. Yang emping deh. Nanti sampai sono pertama tadi salaman, setelah itu tadi ke bupe. Enggak ke bupe dulu. Cari tadi pondokan dulu. Insyaallah. 2 rakaat sholat subuh, kondangan selesai. Ini yang menyebabkan dia cuma dapat 1/16 dari sholatnya. Penyebab khusyuknya tidak didatangkan, penghalang khusyuknya malah dilakukan. Anakku, nanti kita akan pelajari kenapa di dalam sholat itu ada perkara-perkara yang sebenarnya bukan perbuatan sholat, tapi dibolehkan di dalam sholat. Kenapa di dalam sholat itu ada amalan-amalan yang dilarang ketika kita sholat? Ternyata tujuan utamanya adalah kehusuan. Ini tujuan utamanya kehusuan. Lihat. Ketika tadi seseorang sholat, anaknya menangis, dibolehkan anaknya digendong. Untuk apa? Untuk dapat khusyuk. Karena siapapun, jangankan ibunya, yang mendengarkan, imamnya pun, teman-temannya pun, kalau kemudian mereka sedang sholat, ngedengar anak yang nangis, pasti sholatnya tidak khusyuk. Ketika Rasulullah SAW sholat di depan tirainya, di hadapan Rasulullah SAW, tirainya warna-warni. Selesai sholat, apa kata Rasulullah SAW? Selesai sholat, kata beliau, ya Aisyah, lepaskan tirai ini karena sesungguhnya dia telah mengganggu sholatku. Telah mengganggu sholatku. Maka silahkan anakku kalau sholat mau pakai sejadah silahkan, tidak dilarang. Tapi tolong nanti jangan pakai sejadah yang bisa mengganggu kehusuan kita. Setan itu selalu masuk lewat pintu mana saja, nggak boleh ada celah. Ketika kita belum sholat ngelihat sejadah tuh biasa-biasa saja. Tapi begitu kita sholat, Allahu Akbar, kan sholat itu supaya jaga kehusuan, diperintahkannya mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Ini cara salah satu untuk mendatangkan kehusuan, yaitu arahkan pandangan matamu ke tempat sujud. Karena sholat kita nggak mungkin khusyuk, anakku sekalian. Kalau sholatnya Allahu Akbar, bagus banget mukenanya ya. Yang sebelah sono lebih bagus lagi. Yang sebelah sono bolong. Sholat tadi matanya, makanya diperintahkan salah satu yang akan mendatangkan kehusuan adalah menundukkan pandangan mata ketika kita sedang sholat. Nah, ketika kita menundukkan pandangan mata, maka jaga jangan sampai mata kita melihat segala sesuatu yang akan menyibukkan sholat kita. Yang akan menyibukkan sholat kita. Pakai sejadah, sejadahnya warna-warni, gambarnya macam-macam. Dari waktu belum sholat mah nggak mikir apa-apa, tapi begitu Allahu Akbar, kok kayak kelinci, kayak bunga, tapi kok kayak muka monyet gitu ya. Itu tadi mengganggu seperti itu. Insya Allah
Rasulullah, setan itu tadi masuk setiap ada kesempatan, setiap ada celah masuk. Makanya tadi silakan kalau mau pakai sejadah silakan, tapi upayakan sejadahnya yang tidak mengganggu tadi sholat, kehusuan sholat kita. Apalagi sholat Idul Adha, Idul Fitr, lupa bawa sejadah, dikasih sama orang koran untuk sujud. Allahu Akbar. Jessica tuh. Seperti itu. Maka ayo jaga tadi, datangkan tadi kehusuan. Sisi lain ditinggalkan tadi sesuatu yang akan menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan apabila katanya makanan sudah terhidang sementara engkau mau sholat, maka makanlah terlebih dahulu. Karena kalau perut kita lapar sementara makanan sudah terhidang, waktu sholat sudah tiba, maka kemudian apalagi aroma tadi makanannya sudah tercium, maka apa kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian sholat terlebih dahulu. Kenapa? Karena engkau apabila sholat dalam kondisi seperti itu tidak akan khusyuk. Apalagi makannya bareng-bareng, Allahu Akbar, habis ini, jangan-jangan habis nih. Ya. Makanya diperintahkan tinggalkan. Ya. Contoh lain penyebab sholat tidak khusyuk, Rasulullah SAW menyebutkan apabila katanya udara teramat panas, maka undurkan sholat zuhurmu sampai udara mendingin. Tapi ini tentu saja jangan dijadikan alasan. AC ada, kipas angin ada, ya, seperti itu. Sampai udara mendingin. Kenapa? Karena itu adalah uapnya api neraka yang sedang dipanaskan. Karena siapapun yang sholat, udara yang teramat panas, kemudian dia pakai mukena Allahu Akbar, udah basah kuyup, tadi bercucuran, tadi keringat, maka tidak akan menyebabkan sholatnya khusyuk. Maka ini jaga tadi penyebab datangnya kehusuan, tinggalkan penyebab tadi rusaknya kehusuan. Yang akan menyebabkan rusaknya kehusuan misalnya tadi sholat dalam keadaan menahan buang air besar, buang air kecil, menahan kentut. Menahan buang air besar, buang air kecil juga tadi kentut. Kenapa ketika sholat jamaah mau ditegakkan kita dilarang melakukan sholat sunnah baik rawatib ataupun tahiyatul masjid? Karena kalau kemudian jamaah sudah ditegakkan kita sholat sunnah, maka sholat kita tidak akan khusyuk. Salah satu penyebab kenapa orang yang habis makan bawang merah, bawang putih tidak boleh ke masjid. Ketika tadi Rasulullah SAW hendak melakukan sholat berjamaah, kemudian ada orang yang datang habis makan bawang merah, bawang putih. Anakku, bawang merah, bawang putih bagi orang Arab itu lalaban seperti timun, seperti pete. Lalaban mereka tadi seperti itu. Dan ketika ada yang seperti itu datang ke masjid, apa kata Rasulullah? Sono, pergi, keluar dari masjid. Karena sesungguhnya malaikat rahmat akan merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Kalau kita sholat di samping kita ada orang yang bau badan, bau badan tadi seperti itu. Kemudian tadi sholat Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, selebrang, aduh, udah pusing banget. Wong kalau kita sholat pakai mukena yang mukenanya milik bersama gitu ya, milik bersama aja baru begini plok, ya Allah. Tapi mau bagaimana lagi, nggak ada lagi kecuali itu. Makanya kalau ada mukena di musola, rajin-rajinlah bergantian untuk tadi mencucinya. Dan ketika kita selesai wudhu mau sholat, makanya dianjurkan tetap dielap. Jangan sampai tadi basah kemudian didiemin sampai tadi mukenanya item-item. Kalau kata orang Sunda mah tadi tai simet cenah. Ya, ada tai simetan tadi. Kalau cuma item-item doang nggak terlalu masalah. Tapi ini aromanya teh,
Makanya orang yang habis makan bawang merah, bawang putih, kata Rasulullah, sono, pergi sampai ke kuburan Baqi. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan orang lain sholatnya nggak khusyuk. Maka ini lalai dari semuanya itu. Oleh karena itu hayo jaga rukunnya, jaga niatnya, jaga syaratnya, jaga rukunnya, jaga kehusuannya, jaga tumakninahnya. Setelah itu hiasi dengan perkara-perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya sholat kita mengantarkan kita ke dalam jannah. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, amalan apa yang paling utama yang akan mengantarkan ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW menunjukkan sholat pada waktunya. Dijaga waktunya, sholat pada waktunya. Dan diantara keutamaan kenapa kita tertarik mempelajari sholat, karena diantara tadi keutamaannya, Masya Allah, sholat selain tadi akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, dijanjikan surga Firdaus di ujung ayat tadi, maka diantara keutamaan sholat juga merupakan amalan yang paling pertama nanti ditanya pada hari kiamat. Awalu yuhasabu minal abdi yaumil qiyamah min amalihi as-shalah. Amal yang paling pertama ditanya dari seorang hamba nanti pada hari kiamat dari amalnya adalah as-shalah, yaitu sholat. Maka tadi baik sholatnya, maka baik amalan yang lainnya. Buruk sholatnya, buruk amalan yang lainnya. Ini diantara tadi keutamaan sholat. Selain tadi yang paling pertama akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga, maka sholat juga akan menjadi penyebab, merupakan amalan yang paling pertama ditanya pada hari kiamat. Amalan juga merupakan dari salah satu rukun Islam. Bunyal Islam alal khamsin. Bangunan rukun Islam katanya ada 5. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa itaiz zakah, wa shauma ramadana, kemudian wal hajjal baita ini istata'a sabila. Ini merupakan bagian dari rukun iman. Maka tidak akan rukun katakan sebagai orang Islam sementara dia tidak mau melakukan sholat. Sholat juga merupakan tadi amalan yang disyariatkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya sholat dibanding dengan amalan yang lainnya. Anakku, kalau puasa Allah firmankan, Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, sampaikan wahyunya, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga haji, sedekah, kemudian tadi amalan-amalan yang lainnya itu tadi melalui perantara. Jadi Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Tidak demikian dengan sholat. Sholat itu ibadah yang perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Ada yang tahu kisahnya? Kisah saat sholat diwajibkan. Ada yang ingat? Kalau puasa diwajibkan di tahun kedua Hijriyah, ya. Sholat tadi diperintahkan kepada kita, ya. Ini tadi sudah Rasulullah SAW sudah hijrah ke Mekah, ke Madinah, tapi ternyata sholat diturunkannya ketika beliau berada di Mekah. Ada yang ingat kisahnya? Angkat tangan. Kapan sholat diwajibkan? Kisahnya sampai pada akhirnya kepada kita diwajibkan sholat yang 5 waktu.
di dalam kisah Isra Mi'raj. Ada yang tahu kisahnya? Benar sebagian, gak benar sebagian. Benar sebagian, gak benar sebagian. Anakku, Masya Allah, berbeda dengan amalan yang lainnya. Berbeda dengan perintah yang lainnya. Perintah memuliakan anak yatim, Allah turunkan wahyunya melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Tidak demikian dengan sholat. Untuk menerima perintah sholat, maka Rasulullah SAW diperjalankan. Ini yang disebut Isra. Diperjalankan dari mana beliau diperjalankan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh dalam jangka waktu 1 malam. Dan ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak pernah akan disebut akidah kita lurus kecuali kita meyakini tentang Isra Mi'raj. Jadi Masya Allah, ini bukan main-main. Anakku, ketika tadi ada Isra Mi'raj, sebagian tadi orang muslim mengatakan itu tidak perintahkan, itu tidak dicontohkan. Benar. Peringatan Isra Mi'rajnya, peringatannya, memperingatinya tidak diperintahkan kepada kita. Kita tidak pernah diperintahkan memperingati, mengadakan acara Isra Mi'raj. Tapi mempercayai Isra Mi'rajnya ini merupakan bagian dari akidah yang lurus. Karena diantara tadi keyakinan orang Islam, saya tidak menyebutkan orang kafir mah udah jelas-jelas kafir gitu ya. Keyakinan tadi orang Islam kepada Isra Mi'raj itu ada 3 kelompok. 2 sesat, 1 selamat. 2 sesat, 1 selamat. Kita tidak diperintahkan mengadakan acara Isra Mi'raj, tidak pernah diperintahkan untuk memperingatinya, tidak pernah diperintahkan untuk mengulang tahunkannya. Tapi kepada Isra Mi'raj kita wajib untuk meyakininya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang enggak percaya dengan adanya Isra Mi'raj. Enggak percaya, itu cuma khayalan Muhammad doang. Seperti enggak percayanya orang kafir Quraisy. Kenapa mereka nggak percaya? Mana bisa jalan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, ikatan kita dengan Palestina bukan sekedar ikatan kebangsaan, bukan sekedar kemanusiaan, tapi jauh lebih kokoh karena ada ikatan syariat di dalamnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan begini, semoga Allah memberkahi negeri Syam. Syam itu Palestina, Yordania, kemudian Libanon, kemudian Suriah. Ini Syam. Jadi awalnya ini 4 negara ini awalnya satu negara, Syam. Kemudian terpecah menjadi 4. Di sebelah tepi baratnya ada Palestina, kemudian berbatasan dengan Libanon, berbatasan dengan Suriah, berbatasan dengan Yordania. Ke ujung sininya berbatasan dengan Mesir, tapi Mesir mah dari dulu juga udah negara sendiri. Udah negara sendiri. Makanya bisa masuk ke Palestina itu bisa lewat pintu Rafah, pintu Mesir, mau nggak mau harus lewat kekuasaan Israel. Atau bisa lewat tadi adalah pintu tadi Yordania, atau bisa lewat pintu Libanon, atau bisa lewat pintu Suriah. Tapi masuk ke Suriahnya aja bukan perkara mudah. Ini untuk masuk tadi ke Palestina tadi seperti ini. Untuk bisa masuk tadi ke dalamnya. Dan Rasulullah SAW mendoakan semoga Allah memberkahi negeri Syam katanya. Kemudian secara khusus beliau menyebutkan apabila kalian mampu datangilah Al-Aqsa.
apabila kalian mampu datangilah Al-Aqsa. Kita tidak boleh diperbolehkan untuk mengadakan perjalanan susah-susah payah ngumpulin uang, capek-capek badan kita untuk melakukan perjalanan yang nilainya ibadah, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dan apabila kalian tidak mampu, maka bantulah, kata Rasulullah SAW, untuk menyalakan lampu. Ya. Ini gak ada perang pun, tidak ada bencana pun, Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita umatnya beliau untuk tadi datangilah Al-Aqsa. Dan apabila kalian gak mampu mendatangi Al-Aqsa, gak ada uang untuk umroh tadi atau tadi untuk tadi melakukan perjalanan ke Al-Aqsa, maka apa kata Rasulullah SAW? Bantulah untuk menyalakan apinya, menyalakan lampunya. Gak ada bencana pun kita disuruh bantu nih, apalagi sekarang dalam kondisi ada bencana. Ada tadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa, sudah di batas kewajaran. Sudah batas kewajaran. Perang, orang ya perang, tapi rumah sakit nggak jadi sasaran. Ini sudah tidak lagi jelas mana yang menjadi sasaran. Sudah membabi buta. Anak-anak kecil, anak-anak balita menjadi korban. Sudah lebih dari 8.000 yang syahid. Belum lagi yang hilang. Bersyukur kita berada di negeri yang aman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok saudara-saudaraku yang ada di sana. Tidak diberikan kesehatan, tidak diberikan makanan untuk hari ini, tidak diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini negeri yang dimuliakan dan Allah menyebutnya adalah negeri yang diberkahi sekelilingnya. Jadi Rasulullah SAW ini diperjalankan. Ada kelompok yang pertama nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Kenapa? Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin melakukan satu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ke Masjidil Aqsa tadi seperti itu, dari Mekah ke Palestina. Padahal kendaraan yang tercepat saat itu hanya unta. Itu biasanya tadi adalah kalau ditempuh dengan unta dari Mekah ke Palestina itu 1 bulan paling cepat. Ini 1 malam. 1 bulan paling cepat. Udah begitu pakai ngaso dulu di dalam Masjidil Aqsa. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dia diperjalankan. Aku dijemput, didatangi oleh malaikat Jibril bersama dengan kendaraannya berupa buruk yang berwarna putih katanya. Dijemput nih dari Masjidil Haram. Kemudian tadi aku dibawa berjalan sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa maka ditambatkannya katanya buruknya tadi Jibril dengan tali-tali yang biasa dipakai oleh para nabi menambatkan tadi kendaraannya. Maka sampai ke Masjidil Aqsa disebutkan tadi malaikat Jibril kemudian menambatkan, mengikat buruknya dengan tali-tali yang biasa dipakai untuk para nabi mengikat kendaraannya. Kenapa? Karena Masya Allah kita tahu Al-Aqsa tempatnya para nabi. Ada Nabi Sulaim, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Harun, ada Nabi Nuh, Nabi Hud. Kemudian ada Nabi Ibrahim yang dilahirkan di Palestina dan wafat di Palestina. Kuburannya ada di sana. Ini tempat dakwahnya para nabi. Kemudian aku pun masuk ke dalamnya dan aku sholat 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid manapun. Dan sholat di masjidku kata Rasulullah SAW 1.000 kali lipat dibanding pahalanya 1.000 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid manapun. Dan sholat di Masjidil Aqsa pahalanya adalah 500 kali lipat dibanding sholat di Istiqlal di Kubah emas.
Atau ke Bandung sono ya Bu ya. Masjid Jabar itu ya Bu ya, yang ada di Bandung yang Masya Allah bangunannya luar biasa, arsitekturnya Masya Allah luar biasa, tapi seperti itu. Makanya orang-orang datang ke sono bukan lagi untuk sholat, ngapain? Jalan-jalan. Tadi seperti ya, 500 kali lipat. Maka setelah sholat katanya 2 rakaat, maka aku pun kemudian keluar. Jibril mendatangiku dengan membawa khamr di sebelah kirinya, susu di sebelah tangan kanannya. Kemudian menyodorkannya kepadaku dan aku pun memilih susu. Fitrahnya manusia itu, suka dengan sesuatu yang bermanfaat. Fitrahnya manusia itu tidak suka dengan sesuatu yang merusak. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, engkau sudah sesuai dengan fitrah yang diambilnya oleh Rasulullah SAW yang bermanfaat, yaitu susu. Setelah itu maka aku pun katanya diperintahkan naik ke atas buruknya Jibril. Kemudian tadi Jibril membawaku naik ke langit, kemudian sampai ke langit yang pertama. Jibril pun kemudian meminta izin. Ya. Ini ada adab bagi kita, adab kalau kita bertamu. Jibril aja mau masuk ke langit yang pertama, minta izin terlebih dahulu, ngetok pintu terlebih dahulu. Maka ini merupakan adab bertamu. Dan adab bertamu kalau ditanya oleh tuan rumah, ngomong, siapa engkau? Jibril, karena Jibril. Jangan bilang aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa aku? Maka Rasulullah SAW marah, aku siapa? Maka silakan tadi sebutkan, perkenalkan nama. Untuk apa? Memberikan kesempatan kepada tuan rumah dibukakan pintu atau tidak. Siapa? Aku siapa? Bu Ida. Waduh, dia dah katanya. Dan kalau kata tuan rumah suruh pulang, kembalilah. Kalau salamnya enggak dijawab dan tidak diperintahkan masuk, jangan masuk. Ini assalamualaikum sekali, nggak ada yang nyaut. Assalamualaikum 2 kali, tapi AC-nya nyala katanya. Apalagi kalau ngintip, ada nggak sih orangnya? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau saat itu matanya dicolok tuh, lagi ngintip begini, matanya dicolok, maka nggak ada kisos baginya. Maka kemudian Jibril pun minta dibukakan. Siapa engkau Jibril? Siapa orang yang bersamamu? Muhammad katanya. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Maka dibukakanlah pintu langit. Maka aku pun bertemu dengan Nabi Adam. Maka aku pun kemudian bertemu dengan Nabi Adam. Dia menyambutku. Ini berarti adab menerima tamu. Dia menyambutku dengan penuh kegembiraan dan dia mendoakanku dengan doa kebaikan. Ini adab menerima tamu. Kalau sudah masuk ke rumah kita, sambut dengan baik. Kalau tidak mau nyambut dengan baik, jangan biarkan dia masuk ke rumah kita. Ini kadang-kadang model kita itu Bu, nerima nggak bisa nyambut dengan baik, suruh pulang nggak enak, nggak diterima udah di depan pintu, ya diterima sebel juga, akhirnya suruh masuk, ada apa? Gitu. Ya. Padahal kalau sudah masuk ke rumah kita berarti sudah jadi tamu kita, wajiblah kita memuliakannya. Maka kemudian aku pun diajak naik ke langit yang kedua. Begitu juga sama, ditanya siapa engkau Jibril, dengan siapa orang yang bersamamu? Muhammad katanya. Apakah dia telah diutus? Ya. Dan di langit yang kedua aku pun kemudian dipertemukan dengan Nabi Yusuf yang diberikan kegantengan separuh manusia yang ada di dunia. Jadi artis-artis K-pop Korea itu Bu, ya. Nih, yang dibilangnya tadi ganteng-ganteng itu enggak seberapa dengan kegantengan Nabi Yusuf. Itu disatuin semua, artis-artis yang ganteng itu disatuin semua, dikasih kepada Nabi Yusuf karena dia tadi mewarisi separuh kegantengan penghuni bumi.
Terus sampai ke langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa pun menyambutku, katanya, dengan penuh sukacita, mendoakan kebaikan untukku. Maka setelah itu aku pun dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Yang paling pertama diperlihatkan kepadaku adalah Baitul Ma'mur. Di dalamnya ada malaikat tadi yang ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang terdiri dari 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang memuji Allah, bertasbih, bertahmid, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat tanpa keluar lagi. Makanya rapih banget barisannya, udah rapih banget tuh Bu, nggak ada jedah 4 jari. Ya. Kalau kita mah sama teman jedahnya banyak banget tadi seperti itu, kecuali ada malaikat yang duduk pada. Kemudian aku pun dibawa naik ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh cahaya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, berarti menurunkan wahyu, maka penuhlah Sidratul Muntaha dengan cahaya. Keindahannya tidak ada yang bisa menceritakannya. Di dalamnya ada pohon-pohonan yang daunnya sebesar-besar telinga gajah. Daunnya tuh, daun-daun seperti itu di Sidratul Muntaha itu gedenya segede telinga gajah, itu daunnya. Buah-buahannya sebesar tempayan. Menunjukkan saking suburnya Sidratul Muntaha, anggurnya segede-gede tempayan. Jangan mikir makannya gimana ya Mi ya, anggur segede tempayan terus makannya gimana dong? Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian aku pun tadi adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di balik tabir, di antara tadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Maka tidak akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka meyakini tidak ada yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup. Rasulullah SAW pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di balik tabir. Kemudian setelah itu aku pun kembali turun di sana kami bertemu dengan malaikat, di sana kami bertemu dengan Nabi Ibrahim, katanya. Di Sidratul Muntaha di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang tadi bersandar di Sidratul Muntaha. Berarti Rasulullah SAW bertemu dengan nenek moyangnya. Karena jalurnya Rasulullah SAW berasal dari Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, terus sampai Kinanah, sampai kemudian kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku pun turun kembali ke langit yang ke-6. Aku pun bertemu dengan Musa. Maka Musa alaihissalam pun kemudian bertanya, apakah Rabbmu mewajibkan sesuatu untuk umatmu? Ini kisahnya sholat. Maka Masya Allah merupakan amalan yang luar biasa. Perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Apakah ketika engkau tadi bertemu dengan Rabbmu itu mewajibkan sesuatu untuk umatmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya. Sholat 50 waktu, bukan rakaat, 50 waktu. Sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Umatmu tidak akan sanggup. Benar gak? Benar banget Nabi Musa ya tadi seperti itu. Umatmu tidak akan sanggup sholat 50 waktu. Wong 5 waktu aja, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya udah tidur, subuh belum bangun. 5 waktu aja nggak mampu tadi seperti itu. Ini 50 waktu, saya tidak bisa membayangkan. Masya Allah, kalau saat itu tadi langsung Allah memerintahkan seperti itu. Dan Rasulullah SAW nggak kasihan sama kita. Sholat kemudian diwajibkan kepada kita 50 waktu. Kagak ada yang bikin kue untuk Elud. Gak sempet bikin kue, ya. Gak sempet, gak ada bikin roti-rotian, ya. Elud gak punya karyawan, kenapa? Lah sholat aja gak selesai-selesai. Ya,
Jangan-jangan tuh ada yang beli-beli, sholat belum selesai, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru ada yang beli lagi, udah azan lagi, Allahu Akbar, katanya. Baru salam kanan kiri, udah azan lagi. Baru buka, belum makan sahur, udah azan subuh lagi. 50 waktu, umatmu tidak akan sanggup, dan kenyataannya seperti ini. Minta katanya, minta keringanan, dia Muhammad minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW bolak-balik, maka aku pun katanya bolak-balik antara Robku dengan Nabi Musa. Setiap datang ke Musa, kata Musa balik lagi, minta keringanan, balik lagi. Ya, balik lagi, minta lagi keringanan, turun lagi, balik lagi. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat 5 waktu. Ya Muhammad, telah diwajibkan kepada umatmu sholat 5 waktu, yang satu waktunya setara dengan 10 kali sholat, maka dengan demikian 5 waktu pahalanya seperti 50 kali sholat. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah SAW. Ya, turun, selesai tadi seperti itu, ketemu lagi Musa alaihi salam. Kalau kata kita mah gimana, dapat diskon enggak? Dapat diskon nggak? Gimana? Dapat diskon nggak? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Robku mewajibkan sholat untuk umatku 5 waktu. Kata Musa apa? Minta lagi keringanan, minta diskon lagi. Nggak akan sanggup 5 waktu juga. Nggak akan sanggup. Apa kata Rasulullah SAW? Aku malu. Aku sudah bolak-balik meminta keringanan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu. Malu minta keringanan lagi. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan dan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka baginya dicatat pahala 1 kebaikan. Makanya bisnis niat aja terus. Niat sodako, niat tadi kemudian tadi adalah niat berbagi, niat kemudian tadi qiyamul lail, niat kemudian sholat rawatib, niat aja terus seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan, barang siapa yang memiliki berniat, berkeinginan kuat untuk melakukan 1 kebaikan, sementara dia tidak melakukannya, maka baginya pahala 1 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat kebaikan kemudian dia pun mengamalkannya, maka baginya pahala 10 kebaikan. Dan barang siapa yang meniatkan untuk melakukan keburukan, berniat untuk melakukan keburukan. Ada temennya bilang, tahu nggak, tadi kamu habis loh diomongin sama siapa itu, si itu. Yang mana sih orangnya itu? Awas loh, ayo antar aku hajar tuh orangnya. Begitu berarti niat keburukan. Tapi kemudian setelah itu mereda, astagfirullah, sudahlah, biarkan, Allah tidak tidur. Allah tidak akan mendiamkan orang-orang yang berlaku zolim, dan Allah tidak akan mendiamkan orang yang terzolimi. Apa kata tadi seperti itu? Maka dia nggak jadi tuh melakukannya. Maka tidak dicatat sesuatu apapun untuknya. Artinya tidak dicatat dosa untuknya. Tapi kalau kemudian dia tadi berniat untuk melakukan keburukan, berniat untuk mencaci makinya, itu orang ngomongin saya harus bisa tadi nyamperin dia, ngajak ngasih pelajaran, kan biasanya begitu ya, kudu dikasih pelajaran tuh katanya. Ya. Kemudian dia berangkat ke sono, udah melaksanakan niatnya nih untuk berangkat ke sono, tapi begitu nyampe ke sono ngelihat orangnya tinggi gede, mukanya sangar. Kemudian, ayo Bu, nggak jadi deh, antar aku pulang lagi katanya. Kalau begini baginya sudah dicatat sebagai 1 dosa. Kenapa? Karena dia sudah melangkah. Dan barang siapa yang melakukannya, maka baginya dicatat sebagai 1 dosa.
Ini kisah tadi awal diperintahkan sholat kepada kita. Maka kita tahu di antara keutamaan sholat merupakan ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Di antara keutamaan lain dari sholat, maka dia merupakan ibadah yang akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tameng. Sholat itu tameng dari perbuatan ibadah tadi keji dan mungkar. Kenapa saya dahulukan keutamaan sholat? Supaya kita nanti lebih semangat lagi untuk memperhatikan sholat kita. Di antara keutamaan tadi sholat, dia merupakan tadi tameng bagi kita dari apa? Dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Iya, di surat Al-Ankabut. Ketemu. Silakan tolong dibaca. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Teruskan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok ada orang yang sholat masih berlaku keji juga, masih berantem juga dengan temannya, masih berantem juga dengan tetangganya, masih nipu, masih kemudian tadi korupsi. Kok ada orang yang sholat masih kemudian tadi dia berbuat jahat? Adaku. Berarti harus ada yang diperhatikan, dua kemungkinannya. Yang pertama bisa jadi dia sholat tapi sholatnya belum benar. Yang kedua, lah sholat aja kagak kayak model begitu, gimana kalau enggak sholat? Kok dia sholat masih na'udzubillah, masih zina, apalagi kagak sholat seperti itu. Maka sholat diantara tadi keutamanya dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya balik ya, khawatir tadi akidahnya keliru terhadap Isra Mi'raj, ada yang terlewatkan ya. Jadi yang pertama adalah orang yang nggak percaya. Kenapa? Siapa yang percaya? Satu malam jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Maka pagi-pagi setelah beliau di Isra Mi'rajkan, beliau berada di Ka'bah sambil nengok-nengok ke atas. Nengok ke atas. Ketemu sama Abu Jahal. Rasulullah SAW lagi nengok-nengok di Ka'bah seperti itu, ketemu dengan Abu Jahal. Kemudian ditanya, "Wahai ya Muhammad, ada apa? Ngapain kamu di sini?" katanya. Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan kisahnya. Apa kata Abu Jahal? Nih, konten nih bisa digoreng. Nih, konten bisa digoreng. Kenapa? Kagak bakal ada yang percaya. Nggak bakal ada yang percaya. Konten ini bisa digoreng nih, seperti itu. Maka kemudian Abu Jahal pun mengumpulkan orang, menceritakan nih Muhammad katanya, dia ngaku-ngaku seperti ini. Ngaku-ngaku dia berjalan di malam hari, satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Dan satu yang jadi sasarannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu percaya dengan konten gorengannya tadi adalah Abu Jahal, selesai agama Islam. Nggak akan ada lagi yang percaya kepada Rasulullah SAW. Maka didatanginya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Temanmu bercerita begini. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Siapa yang cerita? Temanmu. Temanku siapa? Muhammad katanya. Muhammad cerita begini. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kalau dia yang cerita, lebih dari itu juga aku percaya. Masya Allah, Bu. Makanya disebut as-siddiq.
Ketika orang hampir tidak percaya dengan kisahnya Isra Mi'raj, maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, lebih dari itu aja aku percaya. Jangankan tadi Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril dalam satu malam ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha. Wong Jibril biasa bolak-balik kok nemuin Rasulullah SAW. Artinya kan lebih cepat. Ini semalam loh waktunya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wong Rasulullah SAW cerita, Jibril bolak-balik, pagi datang, sore datang aja aku percaya. Maka Bu gigit jarilah Abu Jahal. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang percaya sebagian, tidak percaya sebagian. Dia percaya kenapa? Dalil-dalilnya jelas tentang Isra Mi'raj. Surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 10 sampai ayat 18 jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak bisa nolak. Dari hadis banyak hadis yang sahih yang terkait dengan Isra Mi'raj, sehingga nggak bisa ditolak. Mau nggak mau akhirnya mereka percaya. Tapi percaya sebagian. Oh, itu yang dimaksud Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu. Yang di Isra Mi'raj kan itu cuma ruhnya, enggak dengan badannya, ruhnya doang yang diperjalanin. Kayak mimpi gitu. Kayak mimpi orangnya di Masjidil Haram tapi ruhnya dibawa ngelanglang buana. Maka dipercaya sebagian, ditolak sebagian. Tidak demikian dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah terhadap cerita apapun yang datang dari Al-Quran, cerita apapun yang datang dari Rasulullah SAW yang sahih, meskipun nggak masuk akal kita, ahlu sunnah wal jamaah itu taslim, berserah diri, percaya. Meskipun otak kita nggak nyampe. Dan ketika otak kita nggak nyampe, maka tadi upahnya bagi kita mengatakan berarti bukan ayatnya yang salah, bukan cerita Rasulullah SAW yang keliru, otak kita yang terbatas. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, jangan sampai percaya separoh kemudian tadi ingkari separoh. Karena sama saja dengan yang mengingkari. Ya. Sampai para ulama menyebutkan barang siapa yang tidak mempercayai tadi Isra Mi'raj, berarti dia sudah keluar dari ajaran Muhammad Rasulullah SAW alias kafir. Keluar dari Islam. Yuk. Baik, ini tadi adalah tadi seperti ini, kita masuk lagi tadi kepada keutamaan sholat. Di antara keutamaan sholat, di antaranya penyebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat berapa? Al-Baqarah ayat 45. Tolong dibaca. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lihat. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah katanya kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Maka sholat menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Rasulullah SAW apabila berada di dalam kesulitan, maka beliau pun kemudian melakukan sholat. Ketika beliau tadi mau dihadapkan dengan perang Badar, yang pasukan Rasulullah SAW ada 1000, sementara pasukan musuh jumlahnya 3000. Perbekalan tadi Rasulullah SAW seadanya, sementara perbekalan musuh luar biasa tadi seperti itu.
kayak bambu runcing sama bomnya Belanda gitu loh. Maka Rasulullah SAW pun kemudian sholat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat merupakan salah satu penyebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja di antara keutamaan sholat yang lainnya, penyebab dimasukkan ke dalam surga dan penyebab dihindarkan dari siksa api neraka. Sekaligus nanti menjadi penyebab diangkatnya seseorang dari neraka. Diangkatnya seseorang dari neraka. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sholat menjadi penyebab dimasukkan ke dalam surga. Baik di dalam hadis maupun dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sholat menjadi termasuk tadi dalam surat Al-Mu'minun tadi ya. Waladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Begitu juga tadi sholat menjadi penyebab seseorang dijauhkan dari siksa api neraka. Bahkan kalau dia tadi karena kesalahan-kesalahannya dimasukkan ke dalam neraka, maka kemudian kelak satu saat dia akan diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menyebutkan Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji zarah. Kita tahu orang yang masuk ke dalam neraka itu ada yang kekal, ada yang masuk neraka tapi kemudian diangkat dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mengangkat orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang ada keimanannya tidak dicampur adukan dengan kesyirikan, meskipun imannya cuma sebesar biji zarah, karena kita tahu iman itu naik turun. Dan mereka para malaikat yang ngangkatnya mengenali mereka dari apa? Dari bekas-bekas anggota tubuhnya yang biasa dipakai untuk sujud. Jadi malaikat mengenali di mana siapa yang mau diangkat, yang ada keimanan di dalam dadanya. Dari mana kenalnya? Yang mana kan iman itu di dalam hati, nggak kelihatan. Enggak ketahuan. Dari mana para malaikat mengenalinya? Dari anggota-anggota tubuhnya yang biasa dipakai untuk sujud. Karena Allah mengharamkan anggota tubuh yang dipakai untuk sujud dimakan api neraka. Jadi kalau ada orang Islam terancam, kemarin ada yang menanyakan begitu, Umi, bukankah sholat itu wajib? Iya, wajib. Tapi teman saya katanya dia sholat. Dia sholat, teman saya dia sholat. Kemudian dia sholat, tapi dia pakai kutek. Dia juga masih pakai baju yang ketat, yang auratnya kelihatan, bajunya ketat. Gimana dengan sholatnya? Apakah diterima sholatnya? Saya sampaikan, kalau dia pakai kutek itu berwudu terlebih dahulu baru pakai kutek, maka sholatnya insya Allah sah. Soal diterima atau tidak urusan Allah, tapi sholatnya adalah sah. Tapi kalau dia pakai kuteknya sebelum wudu, dia wudu dalam keadaan tangannya tadi jari kukunya pakai kutek, berarti sholatnya tidak sah karena wudunya juga tidak
sah. Karena syarat sahnya wudhu adalah air mengenai seluruh anggota tubuh yang biasa dipakai untuk wudhu. Dan jari-jari adalah bagian dari anggota tubuh yang harus kena air wudhu. Kalau sholatnya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sholatnya berpahala, akan mengantarkan dia ke dalam surga. Jadi tidak ada kaitannya, enggak paralel. Kalau tadi tidak pakai jilbab, sholatnya enggak diterima, enggak begitu. Beda jalan, beda pos. Ya, beda pos. Jadi tidak ada kaitannya dalam artian tidak ada kaitan itu. Kalau orang nggak pakai jilbab, sholatnya nggak diterima. Enggak, karena pakai jilbab bukan salah satu syarat sahnya sholat. Ya, seperti itu. Tapi kalau saat mau sholat nggak pakai menutup aurat, berarti sholatnya nggak diterima karena tadi syaratnya tidak dipenuhi. Tapi kalau sehari-hari dia tidak pakai jilbab, tapi dia sholat, itu tidak secara otomatis sholatnya nggak diterima karena dia berdosa, nggak nutup aurat, nggak seperti itu. Kenapa? Lain pos. Lain jalan, sholat sendiri, nutup aurat juga sendiri. Tapi kalau qadarullah misalnya, sholatnya belum tentu diterima, sholatnya belum tentu dapat pahala. Kan kadang ada orang yang sholat tapi nggak dapat apa-apa, kan tadi dibilang begitu ya, seperti itu. Tapi kalau dia sholatnya dijaga rukunnya, dijaga syarat-syaratnya, dijaga tumak ninahnya, niatnya juga benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sholatnya dapat pahala. Tapi belum tentu. Tapi nggak pakai jilbabnya, nggak nutup auratnya, sudah jelas dosanya. Sudah jelas dosanya. Sudah jelas, kalian sama-sama wajib. Jangan lupa, sholat wajib, pakai jilbab juga wajib. Kalau orang tadi ada yang takut nggak sholat, dia takut dosa. Tapi kok nggak pakai jilbab nggak takut dosa? Mungkin ilmunya belum nyampe. Padahal kalau secara hukum sama nih wajibnya nih. Pakai jilbab hukumnya wajib, sholat juga hukumnya wajib. Kalau ninggalin sholat dosa nggak? Kalau tidak sholat dosa nggak? Kalau nggak sholat dosa berarti nggak pakai jilbab dosa, seperti itu. Ya. Enggak pakai jilbab pun berarti tadi dosa. Nah, sebut kalau Allah mentakdirkan, menentukan dia sholatnya diterima, berarti ada bekas ruku, ada bekas sujud di tubuhnya. Kemudian karena nggak pakai menutup auratnya, nggak pakai jilbabnya, dia berdosa, menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Berarti dia disiksa dulu di dalam neraka sampai kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatnya, angkat orang-orang yang ada keimanan di dalam dadanya meskipun sebesar biji jarah. Dari mana malaikat mengenal mereka? Dari anggota-anggota tubuhnya yang biasa dipakai untuk sujud, karena Allah telah mengharamkan api neraka untuk memakan anggota tubuh yang biasa dipakai untuk sujud. Sebut kalau dia berdosa karena enggak nutup auratnya, kemudian tadi dia dibakar di dalam api neraka, dimasukkan ke dalam neraka karena dosa selain dosa syirik berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni akan diampuni, berarti enggak disiksa dulu di neraka. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk tidak diampuni, berarti tidak diampuni, berarti dimasukkan dulu ke dalam neraka disebabkan tadi dosa enggak pakai jilbabnya, enggak nutup auratnya. Maka dia dibakar di dalam neraka, tetapi masih ada keimanan di dalam dadanya. Dan dia masih mengerjakan sholat. Nanti Allah memerintahkan kepada malaikatnya, angkat orang yang ada keimanan di dalam dadanya meskipun sebesar biji sawi. Dari mana malaikat mengenalnya? Dari anggota-anggota tubuhnya yang biasa dipakai untuk sujud, yang diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Oh, keningnya masih mencorong, bersinar. Telapak tangannya masih mencorong, bersinar. Kakinya masih tadi bersinar. Maka nanti dicomot oleh malaikat, diangkat dari neraka, kemudian dimandikan di sungai Hayat. Masalahnya kapan diangkat?
Ya udah nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa. Ya udah jinah juga nggak apa-apa. Ya udah bohong juga nggak apa-apa. Yang penting mah kita sholat. Nanti kapan-kapan kan diangkat. Kapan? Kalau sehari setara dengan 50.000. Tetapi ini merupakan salah satu keutamaan orang yang sholat, yaitu menjadi penyebab nanti dia dibebaskan dari api neraka. Ini diantara keutamaan sholat. Belum lagi nanti Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaan sholat, barang siapa yang sujud 1 kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menghapus dosanya dan menaikkan derajatnya. Kan tadi penyebab dimasukkan ke dalam surga ya, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian tadi dibebaskan dari siksa api neraka, diangkat dari neraka. Kemudian kalau dia sholat 1 kali sujud akan dinaikkan derajatnya. Berarti di surganya nanti dinaikkan derajatnya. Begitulah keutamaan bagi orang yang sholat. Masalahnya sholat yang mana yang mendapatkan keutamaan seperti itu. Ini yang insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan mempelajarinya. Mudah-mudahan anakku sekalian gak bosan untuk kembali belajar sholat ya. Untuk meninjau kembali, udah bener gak sih sholat saya kira-kira menghasilkan ampunan enggak? Kira-kira tadi menaikkan derajat enggak? Sholat yang saya lakukan menjadi penyebab dimasukkan ke dalam surga enggak? Menjadi penyebab Allah mau tolong saya enggak sih? Menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar enggak sih? Maka ini yang harus kita nanti pelajari ke depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anakku, hadis yang menyebutkan idza iqamati shalah, apabila qomat untuk sholat sudah dikumandangkan, fala sholata ilal maktubah, tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Hadis ini ditujukan kepada orang yang mau ikut sholat berjamaah. Ikut sholat berjamaah. Contoh kita lihat di sini ya. Kita selesai tadi kajian ada sholat berjamaah tadi seperti itu. Ya. Kita sholat berjamaah. Kemudian tadi sholat sunnah, sholat qobliyah. Tapi sebagian yang lain sudah selesai. Umi bilang qomat. Ya. Qomat. Maka kalau Umi sudah qomat, kemudian yang lain udah qomat, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, sudah qomat seperti itu, maka tidak ada sholat lagi. Tidak boleh lagi ditegakkan sholat sunnah. Tahiyatul masjid kemudian qobliyah kalau di masjid diadakan sholat jamaahnya, ibu mau ikut sholat berjamaah di masjid, kemudian qomat sudah ditegakkan, maka nggak boleh kita melakukan tahiyatul masjid, syukul wudu, qobliyah, ya. Qobliyah tidak boleh lagi kita lakukan. Jadi hadis ini ditujukan kepada orang yang mau ikut sholat berjamaah. Bentar. Tidak berlaku untuk orang yang sholatnya sendirian. Di masjid udah qomat, kita di rumah sholat sendirian, mau qobliyah boleh nggak? Boleh. Jangankan udah qomat, udah selesai sholatnya aja masih boleh. Ya. Di masjid udah bubar sholat, udah pulang suami udah assalamualaikum, kita baru mau qobliyah subuh. Boleh nggak kalau waktunya masih ada? Boleh. Seperti itu. Monggo. Padahal dia berniat untuk sholat jamaah. Sudah kita sekarang kan sudah ya. Ini tidak berlaku bagi orang yang sholatnya sendirian. Ini berlaku hanya untuk orang yang mau sholat berjamaah. Sekarang untuk orang yang sholat berjamaah, batasannya kapan? Batasannya mana sih? Ya, kita nggak boleh sholat lagi tali sholat sunnah lagi itu. Mana sih batasannya? Para ulama menyebutkan batalkan.
Rasulullah SAW menyebutkan jangankan baru kita mau Allahu Akbar, qomat udah dikumandangkan, maka jangan teruskan. Bahkan ketika sholat sedang ditegakkan, dapat satu rakaat nih, ya qobliyah dapat satu rakaat, Umi bilang qomat Bu Ida qomat, maka batalkan. Sudah dapat satu rakaat, batalkan. Ini pernah terjadi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia sholat qobliyah sementara tadi sholat wajib qomat sudah ditegakkan. Ditarik, kalau Ibnu Abbas bukan cuma disuruh dibatalin Bu, tapi ditarik sama Rasulullah SAW. Batalkan sholatmu. Apakah engkau kepengen tadi menjadikan sholat subuh jadi 4 rakaat? Katanya. Apakah engkau hendak menjadikan sholat subuh 4 rakaat? Batalkan. Batasan membatalkan mana? Yaitu apabila dia baru memulai sholatnya atau sudah dapat rakaat atau rakaat kedua, bahkan rakaat kedua qobliyah zuhur 2 rakaat gitu ya. Seperti rakaat yang kedua, bolehnya kita meneruskan kalau posisi kita sedang duduk tasyahud. Baru boleh teruskan. Kalau kita sedang at-tahiyatulillah kemudian Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, selesaikan sampai salam. Tapi kalau di rakaat kedua baru ruku, batalkan. Enggak enak banget nih lagi sholat tadi dibatalkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW adalah harus didahulukan. Anakku, ada beberapa kesalahan yang kita lakukan kalau kita memaksain diri nerusin sholat rawatib kita. Sholat sunnah kita padahal qomat sudah dikumandangkan. Pertama, kita akan kehilangan kehusuan. Karena kalau tadi kita mau ikut sholat berjamaah, sementara qomat udah dikumandangkan, kita masih sholat sunnah, sholat kita akan cepat-cepat. Yang kedua, jelas melanggar larangan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, suruh jangan sholat, kita malah sholat. Maka ibadah itu butuh ilmu. Bukan hanya semangat untuk melakukan, butuh ilmu. Ini seolah-olah kebaikan ini kan sholat rawatib pahalanya begini. Betul, tapi dalam posisi seperti ini maka taat kepada Rasulullah SAW didahulukan. Yang ketiga, kesalahannya akan menyebabkan kita menyambung antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nih kalau kita qobliyah nih, padahal kita mau ikut sholat berjamaah, qobliyah assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri lagi Allahu Akbar, sehingga menyatukan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara penyebab kehancuran Yahudi, mereka menyatukan antara sholat wajib dengan sholat sunnahnya. Yang keempat, kalau memaksakan diri untuk terus melakukan sholat akan merusak sholat. Yang lain Allahu Akbar berdiri, dia Allahu Akbar ruku. Yang lain ruku, dia sujud. Ya, seperti itu, maka akan merusak sholat. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi menutup sholat yang kosong. Dan barang siapa yang menutup sholat, menyambung sholat, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan sholat, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Anakku, kalau diputuskan hubungan kerja sama Elun, masih bisa nyari kerja di tempat yang lain. Kalau diputuskan tadi hubungan oleh tetangga, masih punya tetangga yang lain. Kalau diputuskan hubungan oleh suami, masih bisa pulang ke rumah kedua orang tua kita. Ya, tapi kalau diputuskan hubungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau kemana kita? Itu. Ya, makanya tadi jadi batasannya mana kita boleh melanjutkan kalau posisi kita sedang tasyahud. Kalau sedang tasyahud, maka selesaikan ketika at-tahiyatulillah, segera selesaikan innaka hamidum majid, segera salam ke kanan, salam ke kiri, setelah itu langsung masuk kepada shaf yang kosong. Tapi kalau baru mau mulai, maka jangan lakukan. Atau sudah mulai, batalkan, dan engkau tidak akan disia-siakan. Kan tadi sudah disebutkan, barang siapa yang tadi bercita-cita, berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian gagal, maka tidak akan disia-siakan, tetap pahalanya akan didapatkan. Seperti itu. Baik, masih ada?
Sholat iya. Yang lain melakukan sholat enggak? Sholat. Nabi-nabi yang lain sholat enggak? Sholat. Umatnya Nabi Ibrahim itu sholatnya 50 waktu. Makanya kenapa tadi Ibrahim, Musa, umatnya Nabi Musa itu sholatnya 50 waktu. Kenapa Nabi Musa menyampaikan kepada Rasulullah SAW, minta keringanan, umatmu gak akan kuat. Kenapa kata Nabi Musa? Karena aku telah memerintahkan ini kepada Bani Israel, ternyata mereka gak mampu. Nabi Daud seperti itu, Qiyamul Lail seperti itu. Semua nabi itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, cuman cara ibadahnya yang berbeda. Bahkan kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, burung sholat, gunung sholat, pepohonan sholat, tapi kalian tidak pernah tahu seperti apa sholatnya mereka. Semuanya melakukan sholat. Qiyamul Lail merupakan, dari mana kita tahu bahwa tadi nabi-nabi yang lain juga sholat? Bahkan bukan cuma sholat yang wajib, tapi sholat sunnah. Dari hadis Rasulullah SAW, sholat malamlah kalian, karena itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Yang dimaksud orang soleh terdahulu adalah para nabi terdahulu. Cuman tata caranya yang berbeda. Seperti apa sholatnya, rukunya seperti apa, sujudnya seperti apa, berbeda seperti itu. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, para nabi itu satu ayah lain ibu. Maksudnya akidahnya sama. Nabi yang pertama sampai yang terakhir adalah taslim, Islam. Semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah Islam. Itu yang dimaksud satu ayah. Lain ibu. Maksudnya apa? Syariat yang diberikan kepada setiap nabi berbeda-beda. Kepada misalnya Nabi Daud, puasanya 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Nabi Musa umatnya puasanya 40 hari berturut-turut. Syariatnya yang berbeda, ini yang disebut beda ibu. Seperti ini. Baik, masih ada? Bagaimana hukumnya bagi orang yang setiap sholat sambil duduk dengan alasan sakit, tetapi di posisi lain dia bisa jalan jauh atau Panah abang bisa muter-muternya seperti itu. Dan bagaimana cara menegurnya supaya tidak menyinggung perasaan? Iya, anakku, salah satu tadi syarat sahnya sholat adalah berdiri. Syaratnya sholat adalah berdiri. Ya. Maka lakukanlah kata Rasulullah SAW, sholatlah sambil berdiri. Apabila tidak mampu, lakukan dengan duduk. Apabila tidak mampu, lakukan dengan berbaring. Apabila tidak mampu berbaring, maka lakukanlah dengan isyarat. Maka sholat wajib ya, beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah meskipun mampu boleh kita duduk. Cuman kata Rasulullah SAW, pahalanya nisfun ajron, pahalanya separuh. Kalau sholat sunnah nih, kita sholat sunnah mampu berdiri, tapi kok berat banget ya, udahlah daripada kagak, duduk aja sholatnya tadi seperti itu. Boleh sah sholatnya, tapi pahalanya separuh. Tapi kalau sholat wajib, maka tidak sah sholat seseorang tadi sholat wajib kecuali dilakukan dengan berdiri. Kecuali bagi yang tidak mampu. Tidak mampu itu bisa jadi sakit atau tidak memungkinkan. Misalnya di pesawat misalnya seperti itu. Tidak memungkinkan untuk dia berdiri. Kecuali sekarang Masya Allah ada pesawat yang di dalamnya ada musola. Saudi Airlines itu sekarang itu ada tadi dikumandangkan azan di dalamnya, kemudian ada tadi ada bagian kabin pesawat yang tadi ada musolahnya. Berarti kalau cuaca tenang berarti bisa berdiri. Tapi kan kalau cuacanya tadi buruk biasanya kan dikasih tahu diharap duduk pakai tadi seat beltnya seperti itu ya. Cuaca kurang baik seperti itu. Nggak sah sholat.
Dan kita boleh dapat keringanan itu yang tidak bisanya saja, yang ini statoanya saja. Contohnya apa? Rukunya bisa, tapi berdiri sama rukunya bisa, tapi nggak bisa sujud. Berarti yang punya keringanan cuma sujudnya doang. Atau sekarang sujud bisa tapi nggak bisa berdiri, sholatnya duduk di kursi, tapi turun ke bawah untuk sujud bisa. Berarti dia duduk, sholatnya sambil duduk, tapi ketika mau sujud turun ke bawah karena itu mampu. Yang dapat keringanan itu yang mampu doang. Anakku, sekali lagi tadi berdiri di dalam sholat wajib hukumnya adalah syarat. Syarat sahnya tadi seperti itu, maka nggak sah sholatnya kalau dia sholatnya sambil duduk. Gimana cari ngasih taunya? Ajak ngaji aja deh. Ajak ngaji aja. Gimana cara ngasih taunya? Diingatkan. Masih kuat berdiri kan mah? Masya Allah, ayo. Mumpung masih kuat berdiri, Nek, yuk sholatnya sambil berdiri. Nanti kalau nenek berdiri nggak kuat, takut pusing, boleh duduk. Jadi Rasulullah SAW kalau sholat duduk itu nggak langsung duduk terus, enggak. Beliau itu berdiri. Ketika tadi misalnya tinggal tadi 40 ayat, katanya beliau duduk. Berarti tadi pahamkan, bisa jadi sholatnya tidak syah. Berdiri di dalam sholat itu rukun. Kalau kita masih mampu berdiri, maka jangan lakukan dengan duduk. Yuk, mumpung masih bisa berdiri, yuk sholatnya sambil berdiri. Ya. Nanti ada saat-saat, giliran di Tanah Abang muter-muter ya, seperti itu bisa. Giliran mau sholat zuhur, sholatnya duduk. Ya. Ini syarat. Ya. Taib, masih ada? Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kunaon. Dari sini ke Cilengsi sampai 65 kilo enggak ya? Enggak, berarti ke Cilengsi bukan safar. Sama kita ke Tanah Abang bukan safar. Jamak tidak harus dalam kondisi safar. Beda dengan kosor. Kosor syaratnya harus safar. Tapi jamak itu diperbolehkan apabila ada muskilah, ada kesulitan. Dan kesulitannya sudah ada. Bukan khawatir. Bedakan, bukan khawatir. Bukan khawatir, kesulitannya sudah ada. Ya. Sudah ada. Contohnya apa? Kita naik mobil dari Tanah Abang pulang misalnya jam 5:30. Dalam perkiraan kita nih, maghrib nyampe nih ke rumah atau jam 5 ya. Jam 5. Dalam perkiraan kita maghrib itu nyampe ke rumah. Tapi qadarullah macet total. Sehingga maghrib masih di jalan, maka boleh nanti dia di rumah jamak antara maghrib, sholat maghrib, setelah itu sholat isya. Ini pun gak boleh jadi kebiasaan. Tiap hari begini terus seperti itu, maka tidak boleh jadi kebiasaan. Dokter mau operasi, operasinya kapan? Operasinya tadi jam 11:15. Ini operasi besar, selesainya kapan? Selesainya jam 4. Berarti ada waktu zuhur yang terlewatkan. Baik yang mau dokternya yang operasi atau tadi orang yang dioperasinya. Ya. Ini ada waktu zuhur yang terlewatkan. Kan gak mungkin dokter jam 12 ngomong, afwan ya pasien tak tinggal dulu, sholat dulu. Gunting udah pating terancam bu, ditinggalin sholat ya. Ini membahayakan. Maka dokter yang seperti itu boleh nanti dia sholatnya jamak takhir di waktu asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat di waktu asar. Pasien mau dioperasi, jam berapa operasinya? Jam 1. Selesai jam berapa dok? Ini bu, selesai operasinya tadi 4 jam. Kalau jam 1 berarti 2, 3, 4, 5 baru selesai. Ya. Ya.
selesai, waktu asar masih ada. Tapi biasanya orang yang operasi selesai nggak langsung sadar. Bisa jadi dia sadar jam 6 atau jam 7. Maka jam 1 dia sebelum operasi dia sholat dulu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ini kesulitannya sudah tadi harus ada. Hanya perkiraan kekhawatirannya belum boleh dia jamak. Pulang dari misalnya pulang dari Tanah Abang jam 1, takut macet. Takut macet, udah kita jamak aja zuhur dengan asar supaya nanti enak, kalaupun macet enak. Enggak boleh. Karena takut macet belum tentu macet. Belum tentu macet. Beda yang tadi sholat maghrib dengan sholat isya. Dia tadi pulang dari Tanah Abang jam 5, berharap nyampe rumah maghrib masih ada, tapi qadarullah macet. Ini macetnya udah terjadi. Maka boleh dia jamak nanti di waktu di waktu isya maghrib 3 rakaat, kemudian lanjut sholat isya 4 rakaat. Seperti itu. Jadi kecilengsi alasan dia jamak apa? Karena Islam itu mudah anakku, tapi bukan berarti mudahkan. Islam itu gampang, tapi bukan berarti kemudian jadi ngegampangnya. Nah sekarang dia tadi dari sini kecilengsi jamak, kemudian tadi zuhur dengan asarnya, alasannya apa? Karena harus ada alasan. Seperti itu. Jadi tanya alasannya apa? Kalau nggak ada alasan ya nggak boleh kemudian dijamak. Hujan lebat yang nggak memungkinkan dia bisa balik lagi ke masjid, boleh dijamak. Atau tadi sakit, boleh dijamak. Atau tadi dokter yang tadi harus tadi memelihara tadi seperti itu. Wong jadi pengantin aja masih tanda tanya, boleh dijamak nggak sih kalau lagi jadi pengantin? Abis susah buka begini-beginiannya, nanti dijamak aja deh. Sejauh mana muskilahnya, sejauh mana kesulitannya. Karena jamak diperbolehkan apabila ada kesulitan untuk sholat di setiap waktu. Seperti itu. Allahu a'lam, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mempelajari sholat dengan pernak-perniknya. Termasuk nanti ke sholat tadi adalah jamaah, ke sholat qashar, ke sholat kemudian tadi adalah sunnah rawatib, sunnah ghairul rawatib dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.